Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdullah Sani dengan stambuk F551-20003 dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau website yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di sini saya menggunakan metode MAUT, yaitu metode MAUT merupakan skema yang evaluasi akhir dari sebuah objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang bisa digunakan untuk menyebutnya adalah nilai utilitas. MAUT digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan kedalaman. Nilai numerik dengan skala 0 sampai 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 yang terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung yang beragam ukuran. Hasil akhirnya adalah urutan peringkat dari evaluasi yang menggunakan gambar pilihan dari para pembuat keputusan. Nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan persamaan Vx WJ kali WIJ NI, sistem pendukung keputusan metode MAUT, di mana sistem ini merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan yang seharusnya dibuat. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari user, yaitu user cuma bisa melihat tampilan utama, kemudian melihat sekilas tentang metode MAUT, dan juga dapat melihat data. Nah, di sini terdapat data bobot kriteria, data nilai matriks, data maksimal, data minimal, dan data ternormalisasi, serta data perankingan. Nah, di sini terdapat bobot kriteria yang dimana terdapat kedisiplinan data, penelitian, kerjasama, komunikasi, kontribusi yang dimana bobotnya beragam-ragam. Ada 0,25, 0,15, 0,1, 0,2, dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat data matriks, di mana terdapat alternatif. Kemudian di alternatif ini terdapat beberapa data lagi, yaitu 6 data, yaitu di mana terdapat Fahrul, Imam, Arif, Mustamin, Harul Insan, dan Ilham Abdullah. Kemudian di sini merupakan data maksimal dan data minimal. Nah, data maksimal ini didapat dari data yang terdapat pada nilai matriks. Nah, di mana data maksimal dari kedisiplinan itu adalah 5, kemudian penelitian itu 5, kemudian kerjasama 4, komunikasi 5, kontribusi 5. Kemudian data minimal dari kedisiplinan 2, penelitian 1, kerjasama 1, komunikasi 1, dan kontribusi 1. Nah, di sini merupakan data ternormalisasi, yang dimana data ternormalisasi ini telah diproses melalui perhitungan dari metode MAUT. Kemudian nanti akan dirankingkan sesuai dari nilai perankingan dari data yang telah didapat, yaitu data ternormalisasi. Kemudian jika kita ingin melihat data-data yang ada, kita harus masuk sebagai admin dulu, di mana sini kita bisa masuk sebagai admin, kemudian kita masukkan kode yang telah diberikan, kemudian kita masuk sebagai username, sebagai admin. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi MAUT yang telah saya buat. Di sini terdapat beberapa fitur search, kemudian kita bisa melihat menambahkan data alternatif, data bobot, dan data penilaian. Kemudian kita juga bisa melihat data alternatif bobot dan data perankingan. Nah, pertama kita masuk ke data alternatif. Data alternatif ini terdapat form input, di mana kita bisa menginputkan NIM dan nama. Kemudian masuk ke fitur bobot, di mana sini terdapat form input yang kita inputkan, yaitu kedisiplinan, penelitian, kerjasama, komunikasi, dan kontribusi. Bobot ini diinputkan tidak boleh lebih dari 1, jadi seperti 0, tidak boleh lebih dari 1, seperti misalnya 0,2, 0,5, 0,7. Nah, di mana bobot-bobot tersebut dijumlahkan sehingga tidak melebihi dari 1. Jadi misalnya bobot dari kedisiplinan 1, bobot dari penelitian 2, berarti sudah hasilnya 3, kemudian seterusnya. Sehingga bobot yang dihasilkan tidak melebihi dari 1, minimal 0,9. Kemudian kita masuk ke data tambah data dari penilaian. Nah, di mana di sini terdapat form input dari nama,
kemudian kedisiplinan, penelitian, kerjasama, komunikasi, dan kontribusi. Sini terdapat form dari inputan, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Nah, sangat baik ini mendapatkan poin 5, baik ini mendapatkan poin 4, cukup ini 3, kurang baik ini 2, dan tidak baik ini 1. Nah, seterusnya juga begitu. Kemudian jika ingin melihat data, kita masuk ke yang telah dimasukkan seperti data kriteria atau data bobot, kemudian data alternatif, serta data penilaian. Nah, di sini terdapat beberapa data yang telah dimasukkan dan juga kita bisa menghapus data-data yang ada. Kemudian kita masuk ke data perankingan, di mana tampilan ini diproses melalui perhitungan metode Maut yang datanya diambil dari inputan yang telah kita masukkan, seperti ini tadi. Bobot-bobotnya 0,25, dari penelitian 0,15, kerjasama 0,1, komunikasi 0,2, kontribusi 0,2. Kemudian data nilai matriksnya juga kita tambahkan secara manual, kemudian akan menghasilkan data nilai maksimal dan data nilai minimal dan minimal. Kemudian masuk ke data ternormalisasi, yaitu data yang telah kita proses melalui perhitungan metode Maut, kemudian data preferensi ini untuk mendapatkan hasil dari perankingan. Kemudian jika ingin kita kembali ke tampilan utama, kita logout dan akan masuk ke tampilan awal dari website atau aplikasi yang telah saya buat. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.